Halo warga Indonesia dimanapun kalian berada, baik dari Sabang sampai Merauke, baik guru bimbel di Aceh sampai guru bimbel di Papua. Ketemu lagi dengan saya, Franz Kevin. Ya ampun. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu perkenalkan diri kamu. Nama saya Atma Vector Mercury, biasa dipanggil Vector. D3 Pajak 2016, tingkat 3. D3 Pajak 2016 tingkat 3. Berarti sekarang lagi PKL, bro. Lagi PK. Buat kalian yang belum tahu, teman-teman, Atma Vector ini sangat terkenal di kampus PKN STAN. Kalian bayangkan di setiap kegiatan pasti ada wajah-wajah dia. Dan bahkan saking terkenalnya dia lebih terkenal daripada direktur STAN. Bener, bro. Makanya kalau kalian pergi ke kampus STAN, teman-teman, kalian lihat di depan gerbang STAN itu ada patungnya dia. Dan bahkan alamat STAN di Wikipedia, Jalan Atma Vector Utama. Waduh. Sektor pertanian. Sektor. Jadi Vector ini teman-teman sangat terkenal, benar, sangat terkenal dan sangat aktif di kampus. Jadi kalau saya nggak salah nih, tolong koreksi kalau misalnya saya salah. Vector ini pernah jadi panitia ospek atau dinamika. Dan dulu dia jadi orang yang bekerja Bawahannya Franz bukan Kevin. bawahan. Karena tetap lebih tinggi dia badannya. Oh iya. Jadi dulu Franz Kevin itu adalah PJ gugusnya dan saya adalah stafnya dari PJ gugus ini. Banawa. Benar sekali. Dan waktu itu walaupun saya PJ gugus tetap lebih terkenal dia, teman-teman. Karena saya pendek, udah pakai pembantu tetap pendek nggak kelihatan. Akhirnya karena dia tinggi, dia yang lebih dikenal. Bangke, Banawa. Dan Vector ini juga aktif sebagai anggota himpunan. Dan bahkan dulu waktu tingkat 1 jadi kabit pendidikan keluarga mahasiswa Pajak. Dan setelah jadi kabit, dia juga aktif sebagai PJ gugus. Benar. Iya. Selanjutnya terus jadi PJ gugus Tondano. Halo teman-teman gugus Tondano. Dia meneruskan tahta saya. Wih, mantap. Telah biasa. Dan Vector juga apalagi aktif di mana Vector? Tolong dijelaskan kepada orang-orang ini karena mereka ingin mengetahui kekuasaan. Waduh. Terus selanjutnya tingkat 1-nya kan udah jadi kabit pendidikan KMP. Tingkat 2-nya pengangguran. Udah nggak ikut organisasi lagi. Udah nggak ikut ya? Nggak ikut. Kosong berarti. Ikutnya kemarin jadi Korlak Mapres. Waduh. Terus apa lagi? Oh ya, benar. Jadi Vector ini merupakan finalis mahasiswa berprestasi tahun 2017. Tepuk tangan semua. Benar ya? Benar. Tingkat 1-nya jadi finalis Mapres, tingkat 2-nya jadi Korlak. Jadi Korlak. Iya, jadi Korlak. Jadi juri juga di situ. Enggak. Bukan. Belum. Oh. Nanti kalau udah jadi alumni. Jadi alumni baru jadi juri. Wih, mantap Vector nih, teman-teman. Dan Vector ini kan termasuk orang yang sangat berjasa di dalam kegiatan organisasi kampus. Sering juga jadi narasumber diundang. Makanya saya kalau ngeliat dia jadi narasumber, aduh, kenapa si kamret ini gitu? Kan saya pengen juga, tolong panitia undang saya, bro. Siap. Kantor saya di Jakpus dekat, kalau mau undang nggak apa-apa, bisa. Dan Vector saya mau nanya, kan sesuai judul konten ini, lah iya, apakah di kampus PKN STAN ada Vectentir? Karena Anda terkenal sebagai orang atau pencetus Vectentir di kampus PKN STAN. Waduh. Orang-orang di luar sana kalau mengetahui fake, pasti pikirannya sudah jorok, benar. Tolong jelaskan apa maksud dari Vectentir ini. Oke. Jadi awalnya ketika tingkat 1 kan jadi kabit pendidikan KMP gitu kan. Terus sempat muncul ide bahwa gimana kalau kita bikin sebuah program tentir tapi yang kita datang ke orang-orangnya. Jadi orang-orangnya nanti tinggal ngechat OA seperti order gitu, order, Kak, aku pingin dong ditentirin, atau saat itu kan KMP, jadi Dek pingin dong ditentirin gitu. Iya, karena adek. Iya, karena adek masih tingkat 1. Kakak-kakaknya Tidak belajar. Nah, terus setelah itu kan ada adminnya kita, terus kita kelola. Akhirnya kita datang ke kosannya, kita bareng-bareng. Dulu syaratnya sih kalau tingkat 1 minimal 8 orang, kalau sudah tingkat 2, tingkat 3 5 orang nggak apa-apa. Oh, jadi yang ngubungin itu minimal ada 8 orang di dalam kosnya. Harus ada 8 orang yang ikut kelompok belajar. Dan tentor-tentornya nggak harus dari KMP, tapi kita juga bantu carikan dari kating-kating. Oh, dari kating-kating. Apalagi kalau yang minta tingkat 2 kan tentornya pasti harus tingkat 3 gitu. Nah, terus kenapa dinamakan fake? Karena sebenarnya itu tipuan. Oh, Tipuan. Karena kenapa? Harusnya setiap program yang dimiliki oleh himpunan
semua dibikin laporan dikasih ke BLM. Nah, Tapi karena pertanggungjawabannya susah, karena malas. malas. Nggak mungkin kita tiap ini bikin absen, akhirnya Iya. kita tidak masukkan. karena bayangkan kalau misalnya itu dimasukin ke dalam program, kerjaan mereka bukan lagi mengajar tapi bikin laporan. Bikin laporan. Mengajarnya lagi. terbengkalai. Bener. Akhirnya banyak yang sudah pingsan tidak belajar gitu. Akhirnya saat itu maka nggak dimasukkan dalam program kerjanya kita. Jadi itu program-program bayangan. Tapi kita memiliki pelayanan, salah satunya adalah TWC. Jadi Tendir Welcome itu adalah mulai ada di KMP tahun 2017. Berarti kita tinggal komunikasikan atau chat ke OA, maka dari KMP akan datang untuk Nanti dari KMP akan datang mampir. Kita janjian. Semacam program GoFood Iya kayak program atau itu. Grab gitu. Bener. Jadi pernah nggak? Kan tadi kan syaratnya ada 8 orang. 8 orang harus ada di dalam kelompok belajar itu sehingga KMP datang. Pernah nggak yang ngubungin? Dia kan harusnya tahu nih, harusnya 8 orang. Ternyata cuma dia sendiri gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Oh, untungnya. pernah. Tapi kalau pernah akan kita blacklist. Sudah nggak dianggap lagi melanggar aturan. Satu orang Anda ngubungin KMP, Anda pikiran itu les privat. Tapi biasanya lengkap ya 8 orang. Biasanya lengkap 8 orang. Dan- Kalaupun ada, biasanya nggak sesuai aja namanya. Misalkan kan mengajukan ada 8 orang nih, A, B, C, D, E. F, A, B, C, D, E, F, G, H, ada H kan. Nah, terus habis itu ternyata yang hanya nggak bisa, akhirnya bisa digantikan I. Digantikan I. Oh berarti yang I udah standby di depan kos udah nunggu. Iya, sudah Siapa yang nggak datang nih? Mau masuk aja gitu. OTS. Udah standby di luar. Nah, seberapa sering orang-orang ngechat OA KMP untuk mengadakan tender kayak gitu? Saat itu dulu kita berkomitmen bahwa di bidang pendidikan KMP itu ada sekitar 10 atau 12 orang. 12 orang. Terus kita juga punya fungsional banyaknya adalah 22. Nah, per orang itu kita jatah kalau untuk yang dari KMP itu minimal 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Dalam seminggu, dan juga dari yang fungsional itu 1 kali dalam seminggu. Dan itu pasti ada orderan. Pasti ada orderan. Pasti ada orderan. Bukan cuma mendekati UTS berarti. Bukan. Cuma mendekati UTS dan UAS, tapi di kegiatan biasa juga sebelum ujian banyak yang ini. Dan banyak dari mereka itu pinginnya, Kak aku pengen dong diajarin langsung materi sampai UAS gitu, sampai UTS atau sampai UAS. Jadi ya aduh sangat banyak. Oh sangat banyak, berarti banyak juga yang membutuhkan jasa-jasa dari bidang pendidikan KMP. Kalau misalnya program ini ada di akuntansi waktu saya kuliah, pasti ketika dia datang ke kos saya menghindar bro. Karena waktu kuliah saya malas belajar. Oh iya. Malas belajar. Bahkan pernah sampai saat itu ada semacam chat kaleng gitulah. Oh jadi kalian. Jadi dia tuh kayaknya dari bimbel gitu. Ya. Chat, Mas emang KMP nggak ada kerjaan ya sampai buka bimbel? Astaga. Dikira kita bayar. Merasa Ya tersaingi. ampun, merasa tersaingi. Bimbel apa tuh? Nggak tahu. Bimbel, jangan merasa iri, jangan gampang iri kepada orang-orang. Kan kita karena nggak ini, dibayar. nah benar, dan ini juga program untuk mensejahterakan masyarakat pajak. Jadi nggak apa-apa gitu kalau kita memberikan pelayanan untuk mengajar, bener ya? Kacau nih bimbel. Apalagi kalau ternyata adik-adiknya ASC, Anastan, culun. itu semangat tersendiri. Semangat sendiri. Tuh, apalagi kalau yang ngechat yang cantik. Sebelum ngechat kita udah datang. Waduh, Udah tahu, pasti membutuhkan saya. apalagi kan sudah ngelis kan, misalkan namanya adalah Alex gitu. Alex, alamatnya di sini, anggotanya ikut 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok ada yang kenal? Kita cek Instagramnya. Oh benar sekali, kita prioritaskan. Ketika- dosa masa lalu. Ketika ada banyak yang mau ngechat ini, pajak difilter dulu. Wah, mana yang cantik? Gua kesini aja. Kalau ini di blacklist aja. Aduh. Bahaya nih, vektor tidak boleh seperti itu. Tidak. Tapi sekarang udah berubah. Itu udah berubah. Karena sudah nggak jadi kabit lagi. Kalaupun ada, tetap pasti ngefilter juga. Waduh, naluri. Naluri seorang lelaki buaya. Nah, vektor. Jadi kan tadi katanya ini tenter ini bukan tenter yang gimana gitu, tapi karena untuk Tidak terdaftar dalam program yang kita ajukan ke BLM. karena Yang malas kita bikin bayar. SPJ. Iya, bikin laporan susah. Nah, BLM tahu tentang kondisi ini itu kapan? Waktu udah lama atau? Nggak tahu ya. Kayaknya setelah video ini baru tahu. Berarti sekarang belum tahu? Kayaknya belum tahu juga. BLM tolong ditindak. KMP Sudah demisioner. sepertinya sampai video ini juga belum tahu. Sepertinya belum tahu. Astaga. Nggak tahu kalau itu program kerjanya gitu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita sudah memberikan pelayanan untuk membantu orang-orang pajak, anak-anak mahasiswa pajak, dan nggak ada negatifnya juga, itu justru bagus. Mengajak mereka untuk belajar, apalagi mengajari orang yang cantik.
Waduh, enggak selalu cantik. Enggak selalu cantik. Yang menarik. Enggak, semuanya punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan. Soalnya kita di random ternyata. Jadi sistemnya pakai Excel, kita dapatnya mana? Oh, benar. Oh, random. Cuman ya ada bonus sih kalau ada motivasi tersendiri. Nah, seberapa sukses kegiatan apa tadi Tender Welcome? Ya, Tender Welcome TWC itu kalau diukur dari keberhasilan untuk peminatnya yang jelas sangat banyak, karena dari yang tiap orang kita minimalkan 3 MP-nya staffnya itu adalah 2 dan fungsionalnya 1, itu pun masih banyak yang masih belum bisa mendapatkan. Dan biasanya kalau udah pernah TWC sekali nggak bisa TWC lagi karena gantian giliran. Berapa kali nge-skip istilahnya? Misalnya udah tender pertama ikut. Kayaknya sampai seterusnya deh selama-lama. Berarti cuma dapat sekali? Cuma dapat sekali. Kalau misalnya saya nggak ngerti di pertemuan 5, saya udah tender pertemuan 1 gimana dong? Nah itu, jadi nggak bisa pakai TWC. Nanti kita punya tender umum. Ada tender umum. Yang sekelas itu. Private. Enggak ada. Bahaya nanti. Ketika orang yang Anda targetin tidak mengerti. Kamu nggak ngerti dari 1 sampai 8? Langsung di PC. Apa sih? Aduh, kacau. Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Nah, terus kalau untuk keberhasilannya lagi, apakah diteruskan sama KMP selanjutnya? Diteruskan. Oh, teruskan. Yang dari KMP 2018 yang WIBI kemarin juga dilanjutkan, dan juga Anggit sekarang juga dilanjutkan. Oh, tetap dilanjutkan ya? Tender Welcome tuh masih lanjut? Cuman mereka sudah nggak fake lagi, mereka dilaporkan ke PLM. lebih rapi. Makanya para pengurus bidang pendidikan di sana lagi pusing-pusing. LPG. Salah Anda memberitahukan. Nah, biasanya ketika kalian datang untuk mengajar mahasiswa pajak tuh, mereka ada ngasih sesuatu nggak tuh apa gitu? Ada sih, banyak sih. Kadang kemarin pernah yang sampai sehari itu 3 titik. Jadi di kosan yang WK, terus di Sarmili, jadi langsung habis dari WK, terus ke Sarmili, terus balik lagi ke PJMI. Karena waktunya beda-beda. Nah, itu lumayan. Yang di WK kita dikasih ayam gepreknya WK. Waduh. Ikonnya stan ya? Ikonnya stan. Bidara kandang. Lebih umum dan lebih ramai daripada air mancur. Makanya kalau foto nanti lebih baik di Bidara kandang daripada air mancur. Anak stan siapa yang nggak kenal Bidara kandang? Iya, siapa? Semua kenal. Nah, jadi Bidara kandang sponsor Rivans. Kantor direktur juga di Bidara kandang. Tidak. Saya nggak ikut. Saya nggak. Bercanda bapak. Saya bercanda bapak. Terus di Sarmili dikasih aqua dong. Akhirnya isi ulang kan? Oh enggak. Untung masih segel. Tapi expirednya sudah expired. Ya udah lihat. Nah, setelah itu ketika di PJMI, wah luar biasa ini. Jadi dibawakan Pizza Hut. Serius, Pizza Hut yang box itu. Jadi semangat lagi. Berarti feedbacknya kelihatan banget dan saling membantu. Kita nggak pernah minta, tapi nggak pernah nolak. Karena menolak adalah dosa. Berarti feedbacknya sangat bagus ya. Mereka juga membantu kita. Dan katanya berjalan juga programnya sampai sekarang masih berjalan lancar. Sampai sekarang berjalan lancar. Bahkan OA-nya teman-teman nanti chat aja di OA-nya KMP, kalian teror tuh, OA-nya pendidikan OA-nya pendidikan, di spam aja sampai dijawab OA pendidikan, kalian minta TWC di situ. Ada kok, sekarang masih ada. Dan kan tentunya kalau misalnya ada TWC ini, mau nggak mau atau secara waktu juga pasti jadi dicicil kan pelajarannya. Nah, waktu udah mendekati ujian, ada nggak yang malah justru makin panik, padahal udah dicicil nih? Malah minta tenter lagi. Ada, biasanya adalah teman-teman yang konsepnya kadang salah gitu. Jadi akhirnya benar-benar harus membenarkan dari awal. Dan dari TWC itu yang emang paling keren, jadi ada yang namanya Mas Reksipal, Mas Aryo sama Mas Rocky. Itu dulu adalah tingkat 3-nya. Jadi mereka orang-orang yang hebat, yang benar-benar mau sabar bantuin adik-adiknya. Oh begitu, yang Reksipal sama Mas aja. Oh iya. Admin yang pernah ditegur. Mendapat teguran. Nah, Vektor kemarin saya lihat bro di Instastory Anda kan survei gitu. Waktu udah tingkat 3 nih kalau nggak salah. Tingkat 3. Dia nanya gini, setuju nggak kalau dia diadain tenter di plasma gitu? Nah, di kampus. Jadi saat itu ceritanya libur Natal, cuman kan saya nggak pulang. Akhirnya Natalan di sini. Oh enggak. Akhirnya tendiran gitu. Terus
kan nanya maksudnya daripada gabut kan terus melakukan hal-hal yang negatif lebih baik tentiran jadi negatifnya banyak. Oh enggak, bercanda Daripada negatif cuma sendiri, Iya. ini rame-rame. Banyak objek di foto-foto. Kan survei di Instagram. Setuju nggak kalau dia adain tenter di kampus? Karena itu untuk persiapan UAS. persiapan ya UAS UAS kan. Berapa respon dari orang-orang yang ngevote itu gimana? yang ngevote sih kalau nggak salah saat itu 400-an. 400-an. Tapi kan kita nggak expect akan hadir semua kan karena juga banyak yang Iya, tingkat biasanya kan iya padahal nggak datang. banyak yang tingkat Lagi 2. tiduran di kos gitu. Nah, tapi ternyata nggak cukup di SC Kalmong, nggak cukup di Plasma Kalmong juga nggak cukup. Karena yang datang berapa orang? Wah itu nggak ngitung, tapi banyak banget. Banyak. Banyak. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Biasanya kan orang-orang apalagi masa libur gitu untuk datang tenter males gitu. Males sama. Ini udah yang datang banyak. Yang datang banyak. Banyak. Banyak banget. Serius. Serius. Berapa orang kira-kira estimasi? Ya sekitar ada 200-an lah mungkin. 200-an? 200 kan di SC Kalmong nggak cukup. Ada 200 orang gabut yang Oh dia yang mau datang. 200. Seperti itu. 200. Yang nanganin berapa orang? Satu. Saya aja. Bisa. Aku doang. Ya bisa, tapi akhirnya tempatnya bener-bener sampai tuh kalau di Plasma Kalmong kan nggak cukup. Jadi ada yang di belakang berdiri sambil panas-panas, kayak nonton layar tancap gitu kan. Terus ada yang angkat tangan, kak saya, iya silakan. Suaranya tidak terdengar. Waduh. Kirain mau nanya. Cuman bilang suaranya nggak dengar gitu aja. Kan ekspektasinya nggak nyampe segitu. Jadi datang nih, itu jam berapa tentirnya? Jadi aku bilang tendernya setengah 8. Setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. Matkulnya PPH. PPH. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Dengan asumsi kalau pagi kan banyak yang mager kan. Iya benar. Nah. Jadi ya dikit lah. Terus aku datang itu jam 7.15. Iya. Ternyata sudah banyak yang ngantri. Ya Allah. Itu nginep dari malam gitu? Oh enggak tahu. Mungkin sudah bikin tenda. Dari malam udah gitu. Angkut. Udah standby. Daripada nilai saya jelek, lebih baik muka saya yang jelek. Enggak mandi. Bener. Jadi waktu datang 7.15 udah banyak nih. Sudah banyak. Akhirnya terus dari SC ya udah adik-adik semuanya saat itu tingkat 1 kan yang dapat PPH. Udah adik-adik kita pindah yuk ke Plasma Kalmong. Kan Plasma Kalmong dari SC Kalmong jauh tuh. Yeah. Tapi nggak ada yang ngeluh, mereka masih semangat. Pindah ke Plasma Kalmong. Ternyata saya salah perhitungan, Plasma Kalmong lebih sempit. Ya iya dong, SC kan Kalmong kan lebih gede kan, lebih panjang. Ternyata salah ya Allah. Akhirnya malah jadi yang berdiri, yang kepanasan. Tetap berarti jadinya di Plasma. Akhirnya di Plasma. Waktu pindah dari SC Kalmong ke Plasma itu moving ya? Oh enggak. Enggak pakai gini-gini. Enggak pakai. Nanti Setelah ini kasih perintahkan berdiri matungan untuk merapikan, enggak ada gitu. Oh iya, enggak ada. Berarti nyampe ke sana? Nyampe. Langsung mulai. Terus kita mulai. Alatnya apa? Kalau bikin tenter di Plasma itu kan nggak ada alat di sana. Di Plasma Kalmong itu plasma yang dekat Parma itu loh. Iya. Yang baru itu kan sudah ada papan tulisnya. Jadi kita tinggal Oh bawa. iya, tahu. Yang dekat kantin ya. Dekat kantin. Kita tinggal bawa penghapus sama spidol aja. Oh jadi bikin kegiatan di situ, ngajar. Nah itu kan waktu baru datang udah rame nih. Terus seiring berjalannya waktu makin rame lagi nih, udah banyak yang datang. Iya. Sekitar jam 8 itu malah tambah banyak yang datang. Mungkin orang-orang lagi telat gitu ya. Terus banyak yang datang dan akhirnya gitu. Hebatnya mereka nggak pulang. Mereka benar masih berdiri, masih nyimak, masih. Walaupun nggak dengar suaranya. Iya, sampai bilang nggak dengar kan suaranya. Ini matkul apa sih ini? Ini beda matkul. Ya karena nggak kedengeran wajar. Iya benar. Banyak. Ada berapa layer kira-kira itu orangnya kalau banyak gitu? Ada 20 saf. Enggak Sampai sampai ke gedung C. Sampai ke gedung C. Sampai taman C ini. Sampai ketutupan gedung nggak kelihatan. Sampai ke bintang utama. Ada apa nih? Itu kan 200 orang. Kok bisa bro? Anda pakai susu kan? Waduh. Nggak tahu, mungkin karena saat itu kan benar-benar udah mau UAS dan orang-orang banyak yang nggak pulang. Terus mereka gabut. Mereka pikirannya paling juga sama daripada melakukan hal yang negatif. Mending rame-rame bareng. Rame-rame gitu. Saya ingin melakukan negatif, lebih baik saya salurkan. Dan hebatnya teman-teman saat itu tuh ada yang bawa spidol juga, ada yang bawa cadangan ya? cadangan. Jadi kalau kita kehabisan kita bisa. Karena materinya banyak, mungkin dia dikasih. mikir ini mungkin habis nggak ya? Nah, Udah standby nih. Wah ini habis kak ini. itu semangatnya sangat luar biasa. Oh, benar-benar. itu angkatan berapa? Angkatan 18. Oh, ya tepuk tangan. Walaupun banyak drama di angkatan 2018. Saya nggak ikut ngomong ya. Saya juga nggak ikut. Ya mau Frans. Saya bercanda. Garuda. Emang sudah alumni ya. Bisa Saya gitu. sudah lulus. Anda Garuda, siap-siap saja Anda.
Harus semangat, Harus semangat. Banyak Harus juga semangat. 200 orang ya. 200 yang datang tetap semangat. Berapa jam itu kegiatannya? Saat itu jam 7:30 sampai 9:30. Setengah 10. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dan banyak yang bertahan. Kan biasanya kalau tender gitu soalnya udah pengalaman dulu. Begitu diadakan tender misalnya di SC. Awal jam 8 banyak yang datang. Jam 8.15 sudah mulai berkurang. Udah mulai ngilang. Jam 9 tinggal yang ngajar. Pesertanya udah pada pulang. Masih ada. Masih banyak. Masih mereka bahkan kadang sampai jam 10 sampai setengah 11 saat itu kan ada beberapa kali kan yang ada 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi emang banyak. Cuman bedanya di hari yang selanjutnya kira saya kloter. Jadi ini kan dari yang pertama kali bikin tender itu Mm-hmm. waktu libur ramai yang datang 200 orang. Kendalanya apa waktu bikin kegiatan kayak gitu? Kendalanya pasti kan orang-orang nggak dapat tempat dan nggak bisa maksimal. Akhirnya terus aku mikir, udahlah kita kloter, kita bedakan ada yang hari misalkan hari A, satunya hari B. Iya. Gitu. Tapi banyak yang nggak nyimak dong. Oh. Jadi di hari A masih banyak. Wajar. Dan Aduh, bukan saya yang bilang ya. ada kesulitan sendiri. Kita nggak tahu kesulitan di mana. Enggak tahu. mungkin karena semangat. Oh, karena semangat ya. Bukan karena nggak baca. Nah, itu kan di kegiatan pertama rame. Nah, akhirnya berikutnya untuk menanggulangi agar tidak terjadi keramaian yang hektik kayak gitu, bikin kloter-kloter. Bikin kloter-kloter. Berapa kloter tuh? Aku bikin ada 2 kloter 4 hari. Jadi yang hari A itu dapat 2 gini, satunya dapat 2 gini. Maksudnya begini gimana? Nah, maksudnya kloter A, terus itu kloter B, kloter A, kloter B. Oh, kayak gitu. Jadi yang kloter A itu dapat 2 hari. Kalau sama hari pertama totalnya 3 hari. Oh. Itu kan seminggu kan 5 Iya. hari kalau nggak salah. Oh. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini, udah berapa kali bikin tentir secara pribadi di kampus? Yang baru kemarin aja sih, itu kemarin itu baru yang rame. Iya. Tapi kalau yang banyak yang misalkan nge-PC gitu, ya ada juga. Oh, masih sampai sekarang? Masih ada. Dan kan anak-anak sekarang lagi pada ujian. Hmm. Walaupun nanti videonya mungkin ditampilkan setelah mereka selesai ujian. Masih ada nggak yang ngumpulin buat minta? Masih ada. Cuman ya kan PKL kan, jadi waktunya juga kurang bisa. Jadi susah ngebaginya ya. Sehingga kita filter. Balik lagi ke awal. Awal. Apa itu yang difilter? Tonton video di awal. Nah, waktu yang rame datang tuh, mereka ada ngasih sesuatu juga nggak kira-kira? Ada. Ada. Tapi, nah itu makanya yang saya senang dari adik-adik, selain semangatnya juga ini mereka juga sampai ngasih sesuatu gitu, cuman kan ya sudahlah, nggak usah deh, nggak apa-apa. Semangatnya besar, duitnya juga besar. Iya. Ada yang ngasih juga ya? Ada dikasih aku. Padahal rektor nggak minta ya? Padahal nggak minta. Tapi di belakang ada kotak. Bayar boy. Oh enggak ya? Ini Enggak. lulus murni untuk Lulus. mengajar TKD. Tapi nggak nolak. Itu tadi nggak minta tapi nggak Nggak nolak. nolak. Dan kalau misalnya sampai nanti bahkan sampai lulus misalnya, kalau ada yang minta diajarin bakal tetap datang. Masih, insya Allah. Selama kita ada waktu ini, karena ada yang pernah bilang katanya ilmu yang baik itu ilmu yang bermanfaat. Iya. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman ketika nanti Vektor sudah lulus, kalian minta untuk datang diajarin sama dia juga akan mau. Walaupun penempatannya mungkin di luar Jawa, dia akan mau katanya. Dia mau biaya tiket sendiri, benar ya? Ganti uang transport dong. Nah, kan Anda termasuk orang yang ini, bro, menginspirasi, berani untuk menyatakan diri mau mengajar, istilahnya mau menghampiri mereka untuk mengajar gitu. Kan di luar sana pasti banyak orang-orang pinter, tapi nggak pede mau ngajarin karena nanti dipikir sok pinter. Dan mereka mungkin pastinya dalam hati pengen ngajarin orang. Ada tips nggak buat mereka biar mereka istilahnya pede dan ikhlas buat ngajarin gitu? Oke, jadi gini, setelah kita sudah nggak menjabat sebagai bagian dari KMP lagi, yang teman-teman grup pendidikan ini masih sering mereka otomatis pernah nantirin adik-adiknya atau teman-temannya gitu kan, minimal kan teman-temannya minimal seangkatan, mereka kan masih punya kontaknya dan mereka masih sering dihubungi buat untuk tentiran. Nah mereka tuh biasanya pamer tuh di grup, aku habis TWC loh gitu. Nah akhirnya kita jadi seneng juga, wah ya udah kalau gitu aku juga harus melakukan TWC. Itu motivasi yang kedua selain yang pertama dulu. Yang kedua adalah sama teman-teman kita berlomba-lomba. Terus yang ketiga buat teman-teman yang mungkin masih belum pede dan sebagainya, udah nggak apa-apa, ajarin aja. Untuk masalah kalau misalkan kalian salah, yang diajarin kan nggak tahu. Ya pasti mereka tahu ketika nilai dibagi. Iya. Ternyata tentor saya Salah. Enggak gitu. Kalau salah silahkan bareng-bareng. Kalau misalkan dengan kata tentiran masih terlalu
mengerikan, kita belajar bareng. Paling enggak seenggaknya teman-teman yang sudah mau punya kerelaan waktu buat menyisihkan waktu buat teman-teman yang lain akan dibantu. Karena ada yang pernah bilang lebih baik kita membantu orang biar nanti ketika lebih baik kita membantu orang tapi nilainya pas-pasan daripada kita nilainya bagus yang nantinya penempatan pusat tapi nggak punya teman gitu. Penempatan luar Jawa yang penting punya teman. Jadi begitu cerita kisah dari Vektor, teman-teman. Dia aktif di berbagai kegiatan kampus, dia aktif waktu ospek atau dinamika. Ini bos saya dulu. Dan dia juga aktif dalam mengajar, memberikan pendidikan tentir kepada mahasiswa-mahasiswa pajak. Kalau misalnya yang minta jurusan lain mau nggak? Mau, tapi belum. Kemarin ada tentir perpajakan juga, cuman waktunya belum pas dan juga kalau ada pasti yang didahulukan dari jurusan sendiri. Oh, jurusan sendiri. Waduh, diskriminasi. Kecuali berdasarkan filter. Waduh. Gitu. Tapi dengan kita mengajar seperti ini hatinya masih di JP. Aduh, kenapa bahas-bahas instansi? Kenapa bahas-bahas instansi, bro? Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Vektor pada penonton kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang terutama tingkat 3 dan tingkat 2 kalau mau bikin tentiran pribadi aja nggak apa-apa. Nggak harus kita apa-apa koordinasi sama BEM sama KMP, bukan berarti kita harus minta izin nggak, teman-teman bikin sendiri nggak apa-apa. Dan malah kalau mau bantu BEM, bantu KMP, bantu Himas, bantu semuanya kita bantu biar semuanya kita bisa bagi-bagi ilmu. Nah, benar sekali. Dan sekarang kan sudah nggak ada kisi-kisi. Jadi otomatis untuk sistem pengajaran ini pasti akan lebih bermanfaat. Benar sekali. Karena kalau kisi-kisi kan enak kan, biasanya kita tahu mana aja yang mau dibahas, mana aja yang mau dipelajari, garis besar yang mana. Kalau dengan adanya tentir, yang pusing adalah tentornya sendiri. Kita mengajarkan semuanya, kita bantu teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya tentir-tentir ini tentunya akan sangat membantu dan berbagi ilmu. Dan teman-teman di akuntansi sudah ada juga Asmil, kalau nggak salah Asmil Fikri, mantan ketua Himas itu juga dia juga aktif nenterin teman-temannya, itu luar biasa. Makanya kalau semakin banyak nanti akan semakin seneng gitu, budayanya saling mengajari. Jadi filternya bisa semakin nggak kelihatan, semakin luas. gitu, semakin luas. Jadi model-model maksudnya metode ketika orang untuk mensurvei apakah setuju diadakan tentir ini udah banyak yang niru Vektor, nanya di Instagram. Asmil juga kemarin nanya di Instagram. Dan saya akan meniru ini, bro. Akan saya tiru, tapi tidak untuk tentir. Untuk apa dong? Ada deh. Enggak bercanda, saya bercanda. Dan terima kasih Vektor sudah menyempatkan waktunya hadir di sini, bro. Terima kasih, bro. Siap. Semoga lancar PKL-nya. Amin. Semoga juga penempatannya bisa satu kantor dengan saya. Aduh. Enggak, pengennya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Amin. Bener. Mau di Jawa, di luar Jawa nggak masalah. Sama aja. Mudah-mudahan 2 tahunnya balik. Gitu. Dan sampai ketemu kepada kalian semua, dan terima kasih sudah menonton. Lah, iya Kak, pada sesi kali ini. Dan sampai jumpa. Ya ampun.